Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Ervan Junanto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi, filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif ialah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak diantaranya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah representatif visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah visi tersebut berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan memunculkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan antar materi yaitu sebagai seorang guru penggerak harus memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi dengan menerapkan paradigma inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Penerapan tahapan Bagja muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan memunculkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Refleksi dari pemahaman materi modul budaya positif akan saya jelaskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Teori kontrol. Dr. William Glasser dalam Choice Theory menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Teori motivasi. Dean Goosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan bagaimana seharusnya guru dalam memposisikan diri, saya lebih cenderung memposisikan diri saya sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, dan tak jarang pula saya bertindak sebagai penghukum. Dari apa yang saya lakukan tersebut hanya akan memberikan kesan negatif saja dan membuat jarak antara saya dan anak, sehingga saya semakin sulit dalam memahami kebutuhan anak. Namun setelah memahami modul 1.4 ini, saya menyadari bahwa kita sebagai guru hendaknya memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menangani masalah anak. Saya harus lebih memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak, menyusun keyakinan kelas, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Hal yang pernah saya lakukan dalam mengimplementasikan konsep yang sudah saya pelajari dalam menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah mengajak murid membentuk keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Mengajak murid membuat keyakinan kelas yang akan disepakati dan dilaksanakan di kelas. Mengajak murid untuk membiasakan diri, mengenakan pakaian seragam rapi, hadir tepat waktu, dan saling bekerja sama dengan rekan di kelas, serta membiasakan untuk mengucap kata maaf, tolong, dan terima kasih. Keyakinan kelas yang sudah disepakati untuk bersama diterapkan di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Perasaan saya merasa senang, semangat, dan merasa tertantang untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, baik itu pada anak maupun pada rekan sejawat. Saya lebih nyaman dan tenang dalam mengontrol diri ketika menghadapi suatu permasalahan. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan disiplin positif itu agar nilai itu tumbuh memang dari dalam diri anak, bukan berdasarkan pada ingin mendapatkan penghargaan, pengakuan, ataupun menghindari hukuman semata. Posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai teman dan pembuat rasa bersalah harus secara perlahan berubah ke kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya sering memposisikan diri saya sebagai seorang teman dan pembuat rasa bersalah bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya bisa lebih dekat dengan murid sehingga lebih mudah untuk mengontrol mereka. Namun dengan mengaplikasikan kontrol teman dan pembuat rasa bersalah, saya merasa kurang dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan lega, serta merasa lebih dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya akan menstabilkan tindakan dan memvalidasi tindakan yang salah. Namun saya belum menerapkan menanyakan keyakinan pada murid agar dapat memahami dirinya sehingga kedepannya tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.